Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya dari kelompok 10, Fadil Akbar dan juga Muhammad Rizky Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 5, 6 dan 7. Bab 5 mengenai perspektif belajar dan strategi pembelajaran atau belajar melalui bahan cetak. Jadi ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai bahan cetak. Bahan cetak sendiri itu merupakan segala bentuk publikasi, dokumen atau catatan berupa surat kabar, majalah ataupun yang lainnya yang berbentuk bahan cetak itu dinamakan bahan cetak. Kemudian adapun media cetak merupakan media sederhana dan mudah diperoleh di mana dan kapan saja. Jadi sangat mudah diperoleh bahan cetak ini di mana saja dan kapan saja. Sementara itu dalam dunia pendidikan dijelaskan oleh Matthews mengatakan bahwa print media in education is world wide programs Herbie dan sebagainya, yaitu media cetak dalam pendidikan adalah suatu program yang tersebar luas di seluruh dunia seperti surat kabar dan majalah yang digunakan untuk mempromosikan pendidikan dalam ruang kelas. Media cetak itu juga sangat berfungsi dalam dunia pendidikan untuk edukasi ataupun promosi dalam suatu kelas, dalam ruangan kelas. Biasanya yang digunakan untuk pembelajaran di dalam kelas, bahan cetak yang digunakan pembelajaran dalam kelas merupakan buku seperti buku teks, LKS atau paket, itu yang bisa digunakan untuk pembelajaran di dalam kelas. Strategi tersebut juga sangat relevan, dinilai banyak relevan. Jadi ada jumlah banyak di dalam bahan cetak seperti pada gambar ini. Media cetak itu ada banyak seperti buku teks, modul, lembar kerja, lembar lepas, artikel, surat kabar, poster dan juga komik. Jadi banyak media-media dari bahan cetak yang dapat digunakan untuk suatu pelajaran, untuk suatu pembelajaran di dalam kelas maupun untuk media membaca. Jadi sebelum masuk ke pembahasan ketiga yaitu tentang pengembangan bahan cetak. Di sini saya perlu menjelaskan apa itu pengembangan bahan cetak, yaitu suatu cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan cetak seperti buku dan bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. Jadi pengembangan bahan cetak itu merupakan suatu langkah untuk membuat bahan cetak yang baru yang bisa digunakan untuk suatu pembelajaran di kedepannya nanti. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu menganalisis, dibagi beberapa poin, yaitu dengan cara mengidentifikasi standar kompetisi dan kompetensi dasar atau kompetensi inti. Kemudian menganalisis pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang terdapat dalam buku-buku yang relevan. Jadi dianalisis terlebih dahulu tentang standar kompetensi dan juga apa yang perlu dimasukkan ke dalam bahan cetak tersebut. Setelah analisis dilakukan, kemudian langkah selanjutnya adalah desain, mencakup sistematika pembahasan tersusun termasuk bab. Jadi bab itu harus disusun dengan penuh pertimbangan yang mana yang didahulukan. Kemudian mengumpulkan bahan dari berbagai sumber, termasuk buku referensi, artikel, jurnal, dan berbagai referensi yang lain. Itu sangat perlu karena nantinya akan digunakan pembelajaran. Kemudian merumuskan tujuan mempelajari bahan pembelajaran untuk setiap pokok bahasan. Jadi kita harus mempertimbangkan apa tujuan dari pembuatan bahan pembelajaran tersebut.
Setelah itu menyusun bahan pembelajaran sesuai dengan sistematika penulisan. Jadi penulisan atau penyusunan ini harus dilakukan secara sistematis, tidak boleh ngawur. Ada kemudian poin C, evaluasi dan revisi. Melakukan pengoreksian dengan memberikan kepada 2 atau lebih pembaca untuk melihat kesalahan. Jadi sebelum disebarluaskan harus dikoreksi terlebih dahulu. Selain itu juga harus minta koreksi kepada para ahli atau pihak lain untuk mengoreksi baik yang berkaitan dengan konten maupun yang berkenaan dengan desain bahan cetak. Setelah kita mengoreksi, kita harus menguji coba secara bertahap melalui perorangan atau kelompok kecil dan besar. Kemudian di poin D ada diseminasi, yaitu mempublikasikan bahan ajar dengan melibatkan lembaga penerbitan. Setelah kita melalui tahap-tahap di atas tadi, kita harus mempublikasikan bahan kita tadi. Setelah dipublikasikan, kemudian disebarluaskan ke seluruh pihak yang memerlukan. Jadi ada banyak bahan cetak seperti yang pada gambar. Ada buku teks, kemudian di bawah lagi ada modul pembelajaran, ada banyak pokoknya. Kemudian lanjut di bab 6 mengenai belajar melalui media visual. Jadi kali ini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama, konsep visual dalam pembelajaran. Jadi gaya belajar dengan cara visual yaitu disebut juga dengan visual learner, yang merupakan cara atau gaya belajar dengan hanya dapat belajar dengan baik melalui gambar-gambar visual. Jadi seorang siswa itu hanya bisa mengamati kalau dia hanya bisa cepat paham dengan cara melihat saja. Adapun media yang digunakan biasanya seperti PowerPoint atau kartun atau gambar-gambar foto pemetaan ide atau peranti lunak yang menggunakan gambar seperti Inspiration. Adapun manfaat dari visual dan belajar itu di sini dilihat pada gambar 6.1, yaitu menarik minat. Semakin kita semakin kita menggunakan media yang menarik atau gaya belajar yang menarik di dalam kelas, itu juga dapat menarik minat siswa. Kemudian meningkatkan daya ingat. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bisa meningkatkan daya ingat seorang siswa jika dia lebih condong untuk melihat gambar saja. Kemudian di poin ketiga ada memberi kepuasan. Jadi jika mereka merasa puas dengan cara melihat gambar saja, itu suatu nilai positif bagi seorang guru untuk memberikan pemahaman atau menyampaikan pembelajaran dengan cara yang lebih efisien. Selanjutnya ada membangkitkan gairah belajar. Semangat belajar itu sangat dibutuhkan dalam suatu pembelajaran di ruang kelas. Jadi dengan cara kita memberikan pembelajaran atau media belajar atau gaya belajar yang menarik, itu juga membangkitkan gairah belajar. Kemudian terakhir ada meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar itu juga bergantung pada sebelum anak-anak masuk ke dalam materi kita atau sebelum kita mempelajarinya. Jadi hasil belajar siswa itu tergantung juga pada materi yang kita sampaikan atau cara kita untuk menyampaikan materi tersebut. Jadi kita usahakan untuk membuat media belajar atau gaya belajar yang cocok atau mudah difahami oleh murid-murid kita. Kemudian ada ragam media visual. Ada banyak teman-teman, ada 3, menjadi 3. Yang pertama visual cetak, visual pajangan, dan visual proyeksi. Visual cetak itu seperti gambar, grafik, poster, fotografi, kartun, dan banyak. Dan ada visual pajangan. Di visual pajangan ini adalah suatu benda yang diletakkan di dalam kelas yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Dijadikan media yang berfungsi
sebagai perantara atau penghubung secara pendidik antara pendidik dengan peserta didik. Seperti ada papan tulis, kapur, terus papan tulis elektronik. Nah, itu bisa dinamakan dengan visual pajangan. Kemudian di poin ketiga ada visual proyeksi. Jadi visual proyeksi ini itu suatu layar atau suatu bahan yang hampir mirip dengan proyektor yang saat ini kita gunakan, LCD. Nah, tapi bedanya dia itu menggunakan seperti pada gambar ini. Jadi gambarnya itu disalurkan melalui pantulan cahaya. Kemudian langsung masuk kepada bab 7 tentang integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Jadi adapun latar belakangnya mengenai integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran itu merupakan adapun perkembangan dalam suatu teknologi pendidikan yang sangat pesat, dan juga awal dari perkembangan di Indonesia itu pada bidang komunikasi, tentunya khususnya dalam peluncuran satelit Palapa pada tanggal 16 Agustus 1976. Itu merupakan satelit pertama yang kita luncurkan. Jadi itu merupakan suatu nilai positif bagi kita semua, mendapatkan dampak untuk penghubung antara banyaknya pulau dan banyaknya wilayah di Indonesia, memudahkan kita untuk komunikasi ataupun mencari sumber yang tepat itu sangat mudah. Kemudian landasan hukum dan teoritis integrasi TIK dalam pembelajaran. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penggunaan TIK itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Undang-Undang Sisdiknas 2003 pada bagian ke-10 tentang pendidikan jarak jauh pasal 31. Selain itu juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, tepatnya Undang-Undang RI 2008 pasal 40 mengenai peran pemerintah dan peran masyarakat dalam penggunaan teknologi pembelajaran, teknologi informasi dan teknologi elektronik. Selain itu juga ada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia